Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anita Asmara dari Prodi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unisba. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas tentang self-image. Oke, mari kita bahas tentang self-image. Pengertian self-image adalah persepsi tentang diri kita sendiri yang seringkali kita tidak menyadarinya karena dia memiliki bentuk yang sangat halus atau abstrak. Self-image lebih bersifat global dan merupakan payung besar yang menutupi seluruh kecenderungan kita untuk bertindak. Self-image atau citra diri sering dianalogikan dengan kartu identitas yang kita perkenalkan ke alam semesta menurut Salmaini 2011. Self-image menurut para ahli adalah konsep yang dimiliki individu untuk pilihannya sendiri sebagai individu. Ini adalah produk dari pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, penghinaan dan penghargaan, dan reaksi orang lain terhadap individu, menurut Maltz tahun 1994. Self-image adalah apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri, menurut Byrne. Kemudian citra diri juga bisa disebut kesadaran diri yang masuk akal dari apa yang orang pikirkan tentang diri mereka sendiri. Self-image adalah citra yang dimiliki seseorang tentang dirinya sebagai makhluk. Citra diri ini sering dikaitkan dengan karakteristik fisik seperti penampilan, keseluruhan, ukuran, pakaian, gaya rambut, dan kosmetik. Burns tahun 1993. Apa sih kesamaan citra diri dan konsep diri? Setiap orang akan memiliki self-image tentang diri mereka sendiri, baik citra diri sejati mereka, diri nyata, maupun citra diri yang diinginkan, diri ideal. Kemampuan yang dimiliki, keadaan lingkungan, serta sikap dan pendapat pribadinya akan mempengaruhi seseorang dalam bentuk citranya. Menurut Mavier, ada kesamaan dalam hal citra diri dan konsep diri. Kedua istilah ini merujuk pada sudut pandang atau pemahaman diri sendiri. Ada beberapa aspek dari self-image. Menurut Bourne tahun 1998 mengungkapkan 3 aspek pengetahuan self-image. Yang pertama adalah dunia fisik. Realitas fisik ini dapat memberikan perasaan di mana kita dapat belajar mengenal diri kita sendiri. Sumber pengetahuan dunia fisik menyediakan pengetahuan diri. Namun, pengetahuan tentang dunia fisik terbatas pada atribut yang mudah diukur, subjektif, dan tidak berarti jika mereka dibandingkan dengan individu yang lain. Kemudian dunia sosial. Kontribusi lingkungan sosial individu untuk memahami citra diri sangat penting. Proses pemahaman diri melalui lingkungan sosial terdiri dari 2 jenis, yaitu perbandingan sosial dan penilaian tercermin, evaluasi tercermin. Pada perbandingan sosial, mirip dengan dunia fisik, dunia sosial juga membantu memberikan citra diri dibandingkan dengan orang lain. Secara umum, individu cenderung membandingkan dirinya dengan individu lain yang dianggap identik untuk mendapatkan gambar yang mereka anggap adil. Namun, tidak jarang bagi individu untuk membandingkan diri dengan individu yang lebih baik perbandingan ke atas atau lebih buruk perbandingan ke bawah sesuai dengan tujuan masing-masing. Kemudian penilaian tercermin, evaluasi tercermin. Pengetahuan diri individu diperoleh dengan memeriksa respon orang lain terhadap perilaku individu. Misalnya, jika orang membuat lelucon dan orang lain tertawa, itu bisa jadi sumber pengetahuan bahwa orang itu lucu. Kemudian yang selanjutnya adalah dunia batin atau psikologis. Dalam kaitannya dengan sumber dalam bentuk penilaian individu, 3 elemen dapat mempengaruhi pemahaman citra diri individu. Yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi dilakukan agar orang saling memandang hal-hal yang membantu mereka mengendalikan diri. Misalnya, seseorang yang merasa cerdas, begitu introspeksi akan menghadiri berbagai peristiwa dalam hidupnya, seperti bagaimana dia memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian proses mempersepsikan diri sendiri, proses persepsi diri. Proses ini memiliki kemiripan dengan introspeksi, tetapi perbedaannya adalah bahwa proses persepsi diri dilakukan dengan menoleh ke belakang dan menyimpulkan seperti apa setelah mengingat atribut yang dia cari dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kemudian atribut kausal. Metode ini dilakukan dengan meneliti alasan perilaku tersebut.
Weiner dalam Brown 1998 mengatakan bahwa atribut sebab dan akibat ada di mana individu menjawab pertanyaan mengapa dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Kemudian aspek self-image lainnya menurut Grant pada tahun 1996, self-image ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu kesadaran. Kesadaran akan citra diri global fisik dan non-fisik, kemudian tindakan, action, mengambil langkah untuk mengembangkan potensi diri yang dianggap lemah dan menggunakan potensi ego yang merupakan kekuatannya. Kemudian penerimaan, menerima semua kelemahan dan kekuatan dalam dirinya sebagai hadiah dari pencipta. Kemudian sikap, attitude, bagaimana orang menghargai kelemahan dan kekuatan mereka. Nah, ada beberapa komponen self-image menurut Jesuit pada tahun 1961. Yang pertama adalah komponen persepsi. Komponen ini adalah gambar yang dimiliki seseorang tentang penampilannya, terutama tubuh dan ekspresi yang diberikan kepada orang lain. Daya tarik, kenyamanan yang terkait dengan daya tariknya kepada orang lain. Ini dapat diilustrasikan dengan seseorang yang memiliki wajah cantik, sehingga seseorang dicintai oleh orang lain. Komponen ini disebut sebagai citra diri fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen konseptual. Komponen ini adalah desain karakteristik seseorang seperti kemampuannya, kekurangannya, dan keterbatasannya. Komponen ini disebut citra diri psikologis. Kemudian komponen sikap. Komponen ini mewakili pikiran dan perasaan seseorang tentang diri mereka sendiri, status mereka, dan pandangan orang lain. Komponen ini disebut citra diri sosial. Istilah lainnya adalah harga diri. Ada juga istilah harga diri. Larson dan Bass dalam bukunya mengutip pemikiran Block and Robbins yang menjelaskan istilah ini sebagai jarak antara diri ideal dan citra diri. Semakin besar jarak, semakin rendah harga diri. Semakin dekat jarak atau bahkan posisi paralel harga diri yang lebih sehat akan terjadi. Karena itu kita harus memilih diri ideal yang cocok untuk kita. Nah, citra diri itu ada citra diri yang positif dan ada citra diri yang negatif. Menurut James K. Van Vliet pada tahun 1997 yang merupakan tokoh terkemuka dalam bidang psikologi teknik motivasi, mengidentifikasikan citra diri dengan citra diri yang positif dan negatif. Citra diri yang positif, dia memiliki rasa percaya diri yang kuat, berorientasi pada ambisi yang kuat, kemudian terorganisasi dengan baik dan efisien, tidak terombang-ambing lagi tanpa tujuan dari hari ke hari, kemudian bersikap mampu, memiliki kepribadian yang menyenangkan, dan mampu mengendalikan diri. Sedangkan citra diri yang negatif, dia merasa rendah diri, kurang memiliki dorongan dan semangat hidup, lebih suka menunda waktu, memiliki landasan yang pesimistik dan emosi negatif, pemalu dan menyendiri karena mendapatkan kritik dari orang lain, hinaan dan ejekan dari teman, serta hanya memiliki kepuasan diri. Contoh kasus self-image yang saya angkat di sini tentang body image ya. Body image menurut Honigman and Kestel pada tahun 2006 adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsikan dan memberikan penilaian dari apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya. Dan atas bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan dan rasakan belum tentu benar-benar mempresentasikan keadaan yang sebenarnya, namun lebih merupakan hasil penilaian dan evaluasi yang subjektif. Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa wanita lebih negatif memandang body image dibandingkan pria. Kemudian pria ingin bertubuh besar karena mereka ingin tampil percaya diri di depan teman-temannya dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Sedangkan wanita ingin memiliki tubuh yang kurus menyerupai ideal yang digunakan untuk menarik perhatian lingkungannya. Jadi berbagai usaha dilakukan gitu. Pria membuat tubuhnya lebih berotot karena dipengaruhi gambar di media massa yang memperlihatkan model pria yang kekar dan berotot. Sedangkan wanita cenderung untuk menurunkan berat badannya disebabkan oleh artikel dalam majalah wanita yang sering membuat artikel promosi tentang penurunan berat badan. Jadi seringkali kita merasa tidak puas, tidak nyaman dengan tubuh kita sendiri. Padahal sesungguhnya kita adalah sebaik-baiknya ciptaan dari Sang Pencipta. Kemudian kita juga berbicara tentang ideal self adalah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Sedangkan real self adalah kondisi seseorang pada realitanya saat ini. Seringkali kita terjebak dalam kondisi ideal self, sehingga kondisi real self pun terabaikan.
Jika kita tidak disarankan untuk memilih diri ideal, itu hanya akan membuat kita secara psikologis tidak nyaman. Sekarang mari kita kembali ke contoh orang yang lahir dengan tubuh yang pendek. Jika dia memiliki cita-cita pribadi sebagai tentara atau pilot, tentu saja tidak mungkin dia diterima di sekolah perwira potensial atau sekolah pilot yang merupakan ciri-ciri cita-cita diri yang tidak realistis. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenali citra diri atau self-image kita? Ketika kita sudah mengenalinya, maka kita dapat memilih ideal yang realistis, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki harga diri yang sehat. Dengan demikian, kita berhasil menemukan identitas diri yang tercermin. Sebelum saya menutup pertemuan kita, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi dari Taufik Ismail tentang kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecil tugas yang menjadikan dirimu, tinggi rendah nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baik dari dirimu sendiri. Love yourself, jangan lupa bahagia, karena kita berharga, karena kita bisa, karena kita kuat. Selamat menangkan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.